Oke guys, ini yang kita tunggu-tunggu ya, amazing sekali. Apakah benar semua analisis ruang pedagogik? Kita bisa lihat aturan dari Permenpan RB yang barusan keluar. Wow, 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 ini amazing ya. Kita lihat apakah semua analisis saya terbukti. Kita lihat pada Permenpan RB yang saya sajikan. Oke ya, kita lihat baik-baik apakah guru lolos passing grade tanpa formasi ini akan benar-benar diutamakan atau tidak. Wow, saya semangat sekali untuk menyiarkan berita ini. Semoga ini bisa jadi kabar gembira buat bapak ibu yang ada di rumah. Oke, kita mulai dari pasal 4. Oke bapak ibu ya, ayo kita bergembira bersama. Mungkin bisa bukan kurban perasaan, kurban kambing atau apa di rumah ini untuk menyemarakkan ya kabar yang sangat mengembirakan. Ini ruang pedagogik adminnya lagi greget gitu ya. Pasal 4, pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK-JF jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori A, pelamar prioritas, dan B, pelamar umum. Nah, kita masuk di mana ini ya para guru lolos passing grade tanpa formasi? Kita lihat ya. Pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A terdiri atas A, pelamar prioritas 1, B, pelamar prioritas 2, dan C, pelamar prioritas 3. Ya, untuk video kali ini kita khusus membahas pelamar prioritas 1. Siapa itu? Terdiri atas THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas. Nilai ambang batas itu nilai passing grade pada seleksi PPPK-JF guru tahun 2021. Oke, ini yang THK 2. Guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK-JF guru tahun 2021. Oke, ini untuk guru non ASN di sekolah negeri maksudnya ya. Lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK-JF guru tahun 2021. Dan nah ini yang terakhir nih. Ini saya ini Bapak Ibu. Guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK-JF guru tahun 2021. Ini saya. Pelamar prioritas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan THK 2. Pelamar prioritas 3 sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Dan ini satu bahasan lagi. Pelamar umum yang dimaksud dalam pasal 4 huruf B terdiri atas lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, ini untuk guru swasta ya, yang B guru swasta ini masuk dalam pasal 4 huruf B menjadi namanya pelamar umum namanya ya. Oke, langsung saja kita bahas bagaimana nasib dari pelamar prioritas 1, apa keistimewaannya dan di mana penempatannya. Let's go, kita cek. Ini langsung saya langsung ya, ini biar nggak terlalu banyak, biar Bapak Ibu juga nggak terlalu banyak habis kuota. Seleksi prioritas, ini bagi kita. Yuk kita dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Seleksi kompetensi bagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Ini yang main 2 seleksi ya. Kalau saya kan hanya seleksi kompetensi 2 aja, nggak pakai 1 karena saya di swasta. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Nah, ini nih. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Nah, ini jika Bapak Ibu tes 2 kali, maka yang diambil adalah nilai paling tinggi. Dan B, apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dulu. Oke. Jadi yang kemarin ya daftarnya 2 kali dan lulus dua-duanya, maka yang digunakan adalah nilai seleksi kompetensi 2. Gitu guys ya. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2. Oke, ini kita skip dulu ya. Oke. Atau kita baca aja ya. Oke, kita skip dulu. Oke, pasal 33, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas. Nah, ini kalau ada ya, sepanjang tersedia. Nah, kalau kita guru swasta kan nggak tersedia nih.
Kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Oke ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sekolahnya ada formasi, pilih di sekolahnya Bapak Ibu. Tapi kalau nggak ada, jika tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Ya, bisa loncat ke sekolah lain. Pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai PPBK. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kalau kita nggak dapat formasi di yang kita pilih, keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan oleh PPK, ini panitia ya, panitia seleksi, berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi gini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan memilih satu lokasi kerja ya, satu formasi yang akan dipilih. Kemudian dari lokasi itu apakah itu diterima atau enggak, itu bergantung dari panitia pusat. Nah berarti kita pasti ya, ini yang bagi Bapak Ibu guru yang lulus passing grade tanpa formasi, jelas 100% akan dapat formasi. Jadi silakan Bapak Ibu merayakan ini dengan keluarga masing-masing ya. Alhamdulillah sekali Bapak Pas Menteri, Mas Iwan, Bu Nunu dan rekan-rekannya dari Menpan RB sangat-sangat konsisten dengan apa yang dikatakannya. Cukup sekian pengumuman dari saya, semoga bermanfaat. Bapak Ibu semoga sumringah dalam hari ini ya, sumringah ya. Karena ini luar biasa ya, ini mungkin mengembirakan, mengharukan sekali ya. Saya sampai menangis terseduh ini Bapak Ibu mendengar kabar berita yang sangat baik. Oke, tetap semangat, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.